Dan gue masih percaya apa yang dilakukan Panji Pragiwaksono itu bisa diikutin dengan satu manajemen soalnya. dengan baik, bukan masalah. Kalau bukan ya. Oh, kirain satu manajemen. Enggak, maksudnya ada titipan juga gitu ya kan. Ini lu harus ngomong Panji ya. Iya, bentar. Nggak ada titipan. Adanya potongan. Ajang pencarian bakat selalu menampilkan ragam cerita. Ada yang juara tetap jadi juara, ada yang juara tapi karirnya begitu-gitu aja. Namun ada juga yang tidak juara tapi malah berjaya melampaui para juara. Potsi Si Today episode kali ini menghadirkan duo juara ajang pencarian bakat pelawak tunggal, Babe Cabita dan David Nurbianto. Widih. Halo. Nih yang ngomong halo yang mana barusan ya? Makanya nggak kelihatan bibir kita. Makanya mendingan kita sudah melakukan protokol kesehatan. Siap. Alhamdulillah puji Tuhan sehat semua, kita boleh lepas masker dulu. Oke, siap. Guru public speaking bisa belibet juga ternyata. Oh, justru saat belibet harus melakukan apa kan itu? Yang penting kan itu kan. Handlingnya gimana ya? Jangan Betul. Begitu dibilang tetap harus roll kan, kita kan kagak boleh berhenti. Iya, sebenarnya itu udah ngejawab isu yang dilempar tadi kan. Apa? Tadi juara harus selalu sukses. Ini aja guru public speaking aja bisa belibet. Iya benar. Makanya gue tuh kalau selalu ngajarin Apip ya kan. Ya mulai internal omongannya. Harus ada contoh ya. Tapi kalau dari narasi tadi tuh lu merasa sebagai lu juara season 3 ya di ajang itu ya? Ya, juara season 3. Kalau David season 4. Season 4. Ya kan? Lu masuk kategori yang mana? Kategori yang apa nih Tadi maksudnya? kan juara yang tidak tapi tidak terlalu berjaya, tapi ada yang juara tetap berjaya juga, ada yang nggak juara tapi lu kan masuknya kategori yang juara tapi yang apa berarti? Yang juara tapi tidak terlalu ganteng kali. Oh. Iya, banyak. Itu Karena nggak ada kategorinya. Season 1, season 2 ganteng terus. Nah, mulai merusak generasi itu mulai aku tuh season 3. Gimana ya bilangnya ya? Juara tapi tidak terlalu Kan kayak gini, kalau yang nyanyi ya kita inget ya, yang ajang nyanyi yang Judika ada di situ lah. Ya kalau lihat kan akhirnya malah lebih banyak yang sukses secara album dan lain sebagainya itu malah bukan yang juara satunya. Oke, yang punya karir, istilahnya yang punya karirnya karirnya bagus. setelah itu yang punya hits, lagunya, labelnya juga gede segala macem gitu. Kalau lu sendiri melihat diri kalian. Nah, kalau aku jawab dari contoh yang tadi ya, berarti aku tuh juara yang tidak punya karir di stand up mungkin. Ini serius nih? Beneran serius. Karena memang rata-rata orang stand up komedian itu setelah keluar ada yang fokusnya kan macam-macam. Ada yang benar-benar dia mempunyai karir di stand up, fokus di stand up. Fokus di stand up tuh dalam arti kata memang benar-benar melimpahkan cari mata pencariannya dari stand up kayak gitu. Nah, kalau aku justru malah begitu keluar stand up-nya malah nggak terlalu jalan nih kayak gitu. Jadi memang stand up-nya show-show lah, ibaratnya lelaki panggilan. Kalau ada panggilan aja baru stand up kayak gitu. Jadi banyakan di mana? Nah, banyakannya di sekarang itu lagi fokus di content creator. Content creator. Kirain dia mau jawab banyakan di room karaoke. Soalnya kan lelaki panggilan kan. Iya, lelaki panggilan, cuman kan kadang-kadang kalau panggilan kan nama disamarkan. Di situ lu nama lu siapa emang? Apa? Kalau di tempat itu? Biasanya Andre. Kan kalau Andre itu kan kesana kayak kok Andre gitu ya. Tetap dipanggil kok depannya. Padahal yang datang misalnya kayak gini bentukannya gitu. David apalagi ya kan dia udah ungkapkan di semua show-nya kan kalau dia emang rajin dulu ke tempat-tempat. Betul sekali. Riset materi kan udah gua disclaimer. Riset materi. Riset materi. Iya. Makanya aku dulu juga rekomendasi rata-rata dari tempatnya David. Yang dia riset. Yang dia riset. Jadi lu melihat yang dia riset, ya aku lu datang. ingin membuktikan ini materinya Betul bener nggak? nggak. Aku cuman ingin ini aja beneran nggak nih materinya gitu. Karena jadi kan untuk menyampaikan satu cerita nih public speaking ya nggak tahu kalau di stand up kan yang paling ngena tuh yang pertama adalah hasil yang dia pernah alami sendiri. Betul. Kedua itu cerita orang yang akhirnya kita ceritakan lagi. Betul. Baru kemudian referensi. Betul. Ya kan berarti kalau David kan yang riset ya. Yang Bukan yang riset. dia sendiri. Iya, dia yang Babe riset. justru datang ke tempat yang dia riset.
kalau dalam stand up tuh kalau kita menyampaikan materi, Iya. kalau kita pernah ngalamin juga, Nah, itu lucunya double. Itu. Makanya aku mau pengen menikmati materinya David tuh dengan cara ya datang ke tempat dia gitu. Bener nggak nih? Ternyata kalau dia ngomong kan, oh iya bener gini nih. Ternyata Iya bener nih tipsnya segini nih. Gitu kita jadi tahu kan. Oh iya nih begini. berarti risetnya David valid. Valid. Karena pas. Pas. Ya, Benar, benar. Itu dia Fit ya kan. Jadi gitu, Fit. Nah, nanti sebelum masuk ke sana lah ya. udah dua kan dia udah dua apa? Lo istilah Special show. Iya, Iya. maksud gue ayah kelas 1, ayah kelas 2 Iya. ya kan. Nah, lu ini menurut produser acara ini, karena gue nggak mau gue yang ngomong. Nggak apa-apa. Dianggap banyak orang juara yang nggak pantas. Nah, iya. Karir lu nggak moncer, Iya. kata produser acara ini. Netizen, gue yakin bukan dia. Oh, bukan dia. Iya. Gue yakin dia juga nggak enak ngomong gitu. Oh, oke. Atau mungkin dia salah satu dari netizen itu kan dia. Kelihatannya kayak gitu. Bisa jadi. Itu gimana Fit kalau lu? Fit? Enggak, gini kalau gue bisa jawab begini, mungkin pada saat gue juara banyak pro kontra gitu, banyak yang bilang David tidak lebih layak dibanding Dodit, bahkan sekalipun yang keluar di minggu keberapa, bahkan nggak sampai 5 besar gitu. Tapi gue bisa bilang kalau lu mau menyalahkan jangan salahkan gue, salahkan juri, karena ini kompetisi yang ditentukan sepenuhnya sama penilaian juri, bukan SMS, bukan Betul. bukan Polling gitu. polling gitu segala macam, murni ditentukan juri. Ya kalau lu nggak puas sama penilaiannya salahin juri. Gua adalah korban tapi juara, gitu aja jawaban gue ya kan. Ya kan. Sekarang gitu. Sekarang kalau gue dibilang nggak layak di mata lu yang ngomong, tapi gue layak di mata juri, ya gimana orang juri yang nentuin siapa yang juara, ya kan. Dan lagi kalau ini selalu gue sampaikan sih kan gue kan selalu dipercaya jadi mentor juga ya di Suci dan di Suca ya. Benar. Gue sampaikan, Suci ataupun Suca itu adalah kompetisi panjang, Iya. bukan kompetisi satu malam. Kalau kompetisi satu malam, gue bisa pastikan yang juara di season gue adalah Dodit Mulyanto. Gue bisa pastikan itu. Kalau Sekali tampil nih langsung dinilai, Dodit juara. Orang dia minggu pertama langsung bagus. Tapi kan ini kompetisi kalau cuma panjang. dinilai satu kali ya. Betul, minggu per minggu. Ya. Iya kan? Satu minggu kita bikin satu materi. Kompetisi panjang yang dinilai itu adalah progres. Ya kalau bola di liga ya poin-poinan lah. Benar. Ya. Yang Konsisten. Gimana kita bisa ngasih performa lebih baik dibanding performa kita yang sebelumnya. Bahkan bisa gue bilang kalau kita kompetisi stand up comedy itu lawan kita sebenarnya bukan orang lain. Tapi performa kita pada saat pertama kali kita stand up. Kalau kita udah ngasih standar tinggi, besoknya harus lebih tinggi lagi. Kalau di bawah itu aja duri akan, lu lebih bagus kemarin, kan selalu gitu penilaian. Gue lihat-lihat lu lebih bagus yang kemarin deh. Ya mau nyanyi, mau stand up, rata-rata kan nilainya gitu ya. Jadi lu lihat bahwa lu konsisten ketika Konsisten itu dan dibandingkan progres. Dodit. Dan progres. Ya iya, gue bisa bilang gitu, gue pede kok bilang gitu. Iya. Karena Dodit dari awal dia pecah banget terus sampai minggu sampai orang sudah tahu polanya gimana, formulanya gimana, ketebak. Ya kan gayanya juga kan ya monoton gitu aja. Ya memang tawanya Dodit ledakannya luar biasa, tapi apakah dia sanggup untuk mencapai 20 minggu pada saat gue ya? Ya kalau gue buktikan gue sanggup mencapai 20 minggu dengan gue kasih progres di setiap penampilan gue. Ini kayak percaya diri nih, juara. Ya gue bisa klaim itu, gue pede. Karena gini, kalau misalkan gue bandingin aja deh, gue yang ngegas ini. gue sama Abdur gitu, bandingin gue sama Abdur. Iya. Nih kita ngomong kompetisi ya, bukan karir setelah kompetisi. Iya. Karir setelah kompetisi ini beda lagi. Nanti Kita beda segmen juga. Iya, kita ngomongin kompetisi aja deh. Gue mainin slide gambar di materi gue, itu gue yang pertama kali. Pertama kali berani main slide gambar di materinya. Dengan gue pakai apa namanya istilahnya tuh yang laser pointer. Itu gue yang pertama kali. Ya. Di saat yang lain udah baru pakai gambar, gue udah minggu-minggu kemarin. Gue pakai video untuk gue jadiin materi gue pertama kali. Di saat Abdur baru pakai video di final, itu udah gue pakai di duluan. Jadi kan intinya gue yang paling satu langkah di depan mereka untuk urusan inovator kan, maksudnya inovatif kan dalam setiap penampilan kan. Di final Abdur baru pakai video, gue bawa gambang kromong tuh, lengkap satu set. Dan itu ide dari lu? Dari gue, orang budgetnya juga gue bayar sendiri. Udah pede, sombong lagi, gue demen nih begini nih kan. Ketawa aja lu Be. Gimana Be? Apanya gimana? Kamu gimana melihat David ini? Iya benar yang dia bilang, memang rata-rata sama aku juga kayak David kan dari awal tuh istilahnya apa namanya, yang ada anjing-anjingnya tuh, apa? Underdog, iya.
yang sering dianjingin orang. Underdog Tidak istilahnya. diunggulkan. Tidak diunggulkan. Pasti di setiap season tuh rata-rata memang ada yang diunggulkan gitu. Jadi kayak di zaman aku tuh ada Muslim ya. Muslim dari MLI yang sekarang mungkin dikenal. Dia juga gitu tuh di awal penampilannya tuh langsung dar der dor gitu. Sementara aku tuh memang nggak terlihat lah. Benar. Jadi kata David tuh nggak tahu ya, mungkin memang penilaian juri tuh seperti itu. Jadi melihat progresnya, terus kayak melihat ada perkembangan nggak gitu. Memang kalau kita di awal udah terlalu bagus, ketika kita turun dikit, padahal dia masih bagus. Cuman tidak sebagus di awal, pasti juri nilainya kayaknya bagusan yang kemarin deh. Karena gitu. lu membangun ekspektasi ya. Ketika bener. minggu pertama lu udah di 8, lu nggak bisa di bawah 8. Sementara yang 6 ke 7 malah itu dia, Bang. naik. Kita ngasih makanya kadang-kadang strategi komik tuh di awal-awal kasih materi-materi yang biasa dulu nanti yang udah mulai pertengahan kasih beat andalan. Cuman kadang-kadang resikonya kayak gitu. Iya, resikonya di awal udah sok-sok ngasih kayak gitu, rupanya yang lain bagus. Dia yang keluar. Nah itu di awal Bang, minggu pertama gue tampil, gue langsung bottom 3 yang bottom 3 3 terbawah dan hampir dieliminasi. Padahal itu bagian dari strategi lu? Enggak. Atau emang gue grogi dan gue jelek aja. Waktu awal. Oke. Tapi lama-lama lah kira lu naik. Lu berarti bersyukur juga di awal bottom 3. Jadi lu lama-lama bisa naik gitu. Ya, Orang ekspektasinya ini bakalan yang terus bakal kesulitan nih untuk bisa melaju. Bahwa aku juga ingat tuh yang perlu ditekanin. Si David ini malah seingat aku ya dulu di awal kali audisi malah sempat tidak perform ya yang pertama ya. Iya. Di audisi tuh sempat penampilannya kurang puas juri. Cuman juri percaya nih kayaknya nih anak dari komunitas juga udah dikenal, terus materinya bagus, tapi penampilannya pada saat itu mungkin salah materi, kurang. Jadi memang sempat nggak dilolosin tuh waktu itu, tapi dikasih kesempatan ya kemarin itu ya. Disuruh ngulang. Gue kayaknya grogi gitu, mungkin menurut penilaian juri gue bisa lebih baik dari itu. Tapi gue akui emang gue grogi pada saat audisi. Tapi at the end kan tetap kan awal grogi, ujungnya kan lu juara, ya kan? Itu yang paling itu makanya nggak disangka-sangka. Nggak tahu kan, nggak pernah disangka karena underdog tadi kan. Kalau bahasa keren itu against the odds gitu kan, melawan semua. Against the odds. Banget kan. Tapi ini dapat ilmu lagi nih. Ya udah, kalau gue belaga-belaga aja supaya kesannya ada isinya gitu kan. Tapi katanya kalau bisa lolos dan bisa sampai menang begitu, ada hubungannya juga dengan lo harus dari anggota komunitas dan lain sebagainya gitu nggak sih? Termasuk gimana dengan orang-orang yang menjadi penilai juri segala macam, ada nggak dari subjektivitas itu menurut kalian? Ini mau Babe dulu? Babe boleh Be. Kalau dari aku sih aku nggak tahu ya bener ada, karena aku juga beberapa kali pernah menjadi juri. Tamu. Kalau aku penilaiannya nggak ada seperti itu. Tapi memang kedengaran dari teman-teman komunitas ngasih masukan kalau bisa tuh yang masuk itu anak komunitas. Kenapa? Kesatu dia lebih matang. Kedua dia lebih tahu lah teknik-teknik stand up. Karena kalau dari luar stand up kan biasanya dia taunya cuma ngelawak, maksudnya tahu yang penting lucu tapi tekniknya nggak tahu. Bahkan ada beberapa yang anak bukan dari komunitas kejadian dimasukin karena dia pede dan bagus. Di tengah-tengah dia bawain materi orang. Karena dia nggak tahu etikanya itu. Kita bikin nulis materi, dia bawain materi orang plek-plekan kayak gitu-gitu. Akhirnya mungkin gara-gara itu jadi diutamakan anak komunitas. Selain juga kita punya komunitas masing-masing di kota-kota, juga memberi kesempatan buat anak-anak komunitas yang memang udah berkarir nih dari nol, dari dasar pelan-pelan naik sampai kompetisi begitu. Tapi apakah itu mempengaruhi penilaian? Kalau aku pribadi aku nggak tahu, karena aku waktu jadi juri juga nggak ada penilaian itu. Kalau aku ya kalau lucu ya lucu gitu. Tapi nggak tahu nih kalau mungkin isu yang berkembang seperti itu ya kayak gitu. Gimana? Ya, jadi emang banyak banget sentimen dari dulu, bahkan sampai terakhir kali gue ngejuri audisi kemarin, audisi Suci X ya, yang lagi bergulir nih. Itu banyak banget sentimen bahwasanya ini yang lolos emang harus dari komunitas ya. Kayaknya rata-rata yang bukan dari komunitas bakal di-cut deh. Di-cut atau nggak dilolosin gitu ya. Jawabannya simple. Kita berpegang teguh sama kata lucu ya lucu aja gitu ya. Objektif ya lucu kita bilang lucu, enggak ya kita bilang enggak. Cuman rata-rata yang lucu itu memang yang dari komunitas. Memang kan, kenyataannya gitu. Kayak yang lempar sentimen itu sesimpel ngebuktiin aja lu tidak berangkat dari komunitas dan lu coba audisi lolos dan lolos lalu jalanin lomba dan sampai juara, ya buktikan aja. Ntar kalau lu juara dan bisa ngebuktiin itu juga orang akan setuju sama pendapat lu gitu.
Cuman emang rata-rata yang dari komunitas itu, kenapa? Itu mereka tahu format yang benar. Tadi ya, bagaimana bukan cuma sekedar lucu tapi ada tekniknya. Betul. Iya, gua pertama kali terjun ke komunitas Bang, nyoba pertama kali latihan gitu. Open mic gitu. Iya, open mic gitu. Gua itu bawain materi yang ada di internet. Istilahnya ada yang bilang street jokes, ada yang bilang joke telling atau kodian ya bahasa umumnya gitu ya. Jadi gua tuh cari di internet Bang materi. Karena gua nggak tahu. Ya gua maju depan terus gue cerita iya jadi gini ternyata materi gue ternyata orang tahu itu dari internet dari situ. Dikasih tahu nggak gitu stand up tuh bukan menceritakan kembali jokes yang sudah pernah ada atau menceritakan kembali anekdot yang pernah kita dengar di masa kecil, enggak, tapi berangkat dari keresahan, kegelisahan bahwasanya kita stand for something gitu. Stand up untuk apa gitu, mewakili kaum apa, mewakili suku, mewakili etnis, mewakili pekerjaan, profesi dan segala macam. Keresahan gitu yang dialami oleh si performernya atau komikanya sendiri. Betul. Nah, ketika dikasih tahu kan gue jadi tahu. Ya. Oh, gue salah. Jadi tahu yang benar tuh seperti apa ya. Jadi intinya komunitas sejauh ini adalah tempat belajar yang tepat. Ya. Dan lagi kita tuh keras. Di kita tuh di tempat latihan keras. Kalau belum lucu, belum dapet temen. Oh gitu? Itu buat ngelatih mental lu. Mungkin cuma di komunitas yang daerah itu. Mungkin di daerah lain hampir semua komunitas semua sama gitu. Sama. Jadi patokannya harus bisa. Kalau udah lucu udah welcome di wisuda istilahnya, di wisuda. Kalau belum ya nggak diajak nongkrong. Kalau kita lagi nongkrong juga dia mojok no sendiri di sono. Nggak berani nimbrung obrolan ya. Pucet. Ya. Jadi segitunya ya. Segitunya. Nah, itu menurut gue untuk ngebangun mental. Betul. Tapi bener sih, gue juga kan bikin lah kompetisi-kompetisi digital kan. Kan gue termasuk yang pro harus kasih kesempatan kepada yang bukan dari komunitas atau yang sudah pernah berpengalaman. Tapi ternyata begitu kita coba beberapa minggu emang ternyata ada perbedaan antara yang memang dari komunitas dengan yang dia memang sendirian aja gitu loh. Dan itu ternyata gue bisa melihat itu juga. Dan terakhir kalaupun Frimawan yang udah berpengalaman ada di final, kalahnya ternyata sama yang dari Bali dulu juga orang komunitas gitu kan. Jadi ya memang bisa dibilang nggak ada salahnya juga lo mau di dunia ini masuklah ke komunitas kan kalau mau di dunia stand up gitu loh. Ya bebas aja pilihannya. Mau yang tadi gue bilang kalau lu percaya diri, percaya diri untuk berkarir sendiri gitu, cari jalan sendiri tanpa masuk komunitas ya buktikan aja gitu. Tapi Babe ini sekarang akhirnya setelah kalau bola ada kan live after footballers gitu kan. Nah lu ternyata setelah dari situ malah tadi lu bilang lebih banyak bukan stand up comedian, menulis lagi, bikin lagi materi gitu, tapi yang lain gitu. Ini karena dulu akhirnya rezekinya banyak ya kesempatannya di luar itu, atau lu males nulis, atau makin banyak pesaing juga, apa yang membuat lu di situ dan lu ketagihan untuk sekali-sekali aja, malah kalau angkanya gede banget kan baru lu mau stand up kan. Lebih ke harga nolak jadi. Harga buang. Harga buang. Diterima. Pokoknya berapa aja ya diterima. Baru udah beban materinya kan. Kadang-kadang pun keterima, ya elah diterima lagi. Malah beban. Awal mulanya karena kepepet sebenarnya. Kan habis juara. Iya, abis juara aku sering stand up. Oh, masih sering. Iya, sering stand up, masih banyak tuh. Nah, sebelum Covid tuh kemarin memang udah mulai nurun lah. Udah mulai nurun, terus aku udah nikah segala macam kan. Yang tadinya hidup sendiri bisa dari pure stand up. Lama-lama udah mulai merasa wah kayaknya harus ada yang lain nih, betul. Nah, terus kemarin tuh kan aku juga sempat ikut stripping sinetron segala macam. Nah, selain waktu itu tiap hari syuting, karena tiap hari syuting kan nggak bisa stand up tuh. Akhirnya lama-lama nggak stand up karena udah nyaman dapat duit strippingan. Nah, enak di situ. Enak, iya udah dapat duit strippingan. Kalaupun istirahatnya cuma hari Sabtu Minggu doang, ambil ngejob kadang-kadang duitnya nggak seberapa tapi udah dapat strippingan, kadang-kadang ditolak karena mau istirahat kayak gitu. Nah, lama-lama kan stand up nih sama kayak kegiatan yang lain lah, ala bisa karena biasa. Ketika kita walaupun aku juara tapi udah lama nggak stand up, itu rasanya tuh kayak aku pertama kali mulai stand up lagi tuh. Kagok. Jadi karena kita udah nggak lama, udah nggak biasa di panggung segala macam. Lama-lama jadinya akhirnya itu tadi, akhirnya harga nolak. Stand up nih bisa stand up, cuman effortnya lebih gitu. Nah, lama-lama udah mulai jarang, ditambah Covid, sinetronnya bungkus, yang lain bungkus,
Udah sinetron nggak ada, stand upnya udah lama ditinggalin nih, nggak dapat apa-apa jadinya dong. Ngapain ya? Ya udah akhirnya inisiatif lah bikin konten, Fitgram, bikin konten. Karena aku kan dari Medan, teman-teman aku dari Medan yang dulu aku tahu dia tuh biasa aja, nggak ngapa-ngapain. Sekarang kok ini orang duitnya banyak gitu kan, rumah gede-gede, ini kerjanya ngapain? Gue pikir apa afiliator apa gimana dulu ada. Ada yang dari Medan memang. Ada memang dari Medan juga. Iya. Jadi aku dulu ngeliatin tuh waktu itu lagi naik-naiknya Maele. Si Mael, terus Mak Betty. Rumahnya katanya lebih gede dari bupati. Bener, itu dah dia setingkat di bawah gubernur lah kalau di Sumatera dia. Dia kan, kami kan deket tuh, sering tanya gitu. Ngapain ke Mak Betty datang ke Jakarta, Mail diundang TV, ngapain? Ini diundang TV. Oh iya. Kok berapa bayarannya bang? Kalau di TV dia apalah sama aku kan, nanya-nanya berapa bang? Kalau aku tuh sekian gitu. Oh serius bang? Aku udah nolak harganya sekian puluhan juta. Diterima nggak? Diterima. Bayarnya tapi lama kalau TV. Enggak, aku cash katanya. Wih. Aku mikir sekuat ini ya power orang kalau lagi naik di sosmed gitu. Karena TV butuh. Nah, aku jadi mikir, wah ini kayaknya harus kayak gini nih. Karena kan kita tahu TV itu kan kalau bayar tuh lama. Terus kalau nawar kan kayak mama-mama kan gitu. Nawarnya talent mana? Iya. Nawar lo mama-mama kan. Segini ya bang katanya gitu kan udah bayar lah. Dia tuh karena punya power, karena kontennya lagi naik, bargainingnya. Enggak, kita selalu minta cash. Wah, gokil nih orang nih. Ternyata sampai segitunya ya. Akhirnya aku belajar gimana sih. Aku tanya-tanya kepo, berapa pendapatannya. Dan fantastis pada saat itu. Bisa sampai setengah M, bahkan 1 M. Satu bulan. Betul. Gokil nih orang. Makanya dari situ, wah gokil kayaknya. Nah, terus aku pikir kayaknya sama aja deh stand up comedy sama Fitgram bikin sketsa. Bedanya kalau kita melampiaskannya di speaking kan, kalau stand up, apa kalau ini kan di konten, di video. Sama aja, sama-sama nulis juga. Yaudah akhirnya aku bikin tuh nulis tapi bukan stand up untuk Fitgram. Nah nulis segala macam. Ya udah awal-awal memang nggak ada yang nggak seperti yang diharapkan gitu. Tapi aku berani aja ambil editor, panggil kreatif, kumpulin anak-anak stand up Medan, tulis segala macam. Nah, lama-lama karena pandemi orang di rumah, terus stand up nggak ada, yang konten kreator makin naik karena orang di rumah terus. Nah, endorse banyak tuh masuk. Nah, lama-lama yang tadinya stand up komedi mata pencarian utama, Fitgram cuman sampingan, sekarang kebalikannya gitu. Jadi lebih banyak masuk duitnya di konten kreator. Jadi sekarang kira-kira berapa per bulan? Nah, jangan gitu karena saya baru kena pajak. Kalau baru kena justru gak apa-apa. Jebakan dong. Jebakannya sama Mael sama baru Ma saya Betty menyelesaikan pajak ya. Hampir jual mobil saya. Iya. Saya belum selesai. Saya minta cicil. Iya benar, saya juga minta cicil. Iya, tolong. Lu juga bang. Apa? Lu juga. Ya. Jadi gua gini ceritanya. Obrolan ntar aja itu. Lah kalau lu Pit berarti bisa dibilang kalau paling utamanya di setelah lu juara, kemudian ada masa kayak Covid kemarin, terus ada masa lu akhirnya sudah nikah, punya anak gitu kan. Itu apa yang paling utama mata pencarian lu? Iya, ini gue jawab tadi ya, kan pertanyaan sebenarnya beruntun tuh ya. Dianggap tidak layak juara gitu. Ya, di awal. Terus ada terusannya lagi. Terbukti kok karirnya tidak moncer setelah suci. Oh, gitu yang David ya? Iya. Nih jawabannya. Jawabannya kebalikannya Babe. Ketika abis juara, gue terlalu fokus stand up sampai gue nggak ngerjain yang lain. Sampai gue nggak ambil pekerjaan lain, nggak ambil FTV, nggak ambil sinetron. Tawaran? Ada, tapi nggak gue ambil karena gue terlalu fokus stand up. Karena abis juara itu corporate gig itu seminggu bisa 3 kali gue bilang. Corporate gig itu luar kota dan dalam kota. Corporate kan oke banget. Oke banget. Harganya pasti. Nah gue terlalu fokus itu sampai gue lewat tuh yang lain-lain itu. Sementara yang kita tahu yang lain-lain itu ternyata ngebuka jalan untuk bisa survive di entertain. Iya kan? Iya. Jadi gue ngerasa ya gue terlalu fokus stand up sampai gue nggak ngebuka peluang gue di yang lain. Jadi gue cukup ketinggalan. Nah ketika gue terlalu fokus stand up, yang terjadi adalah ya ketika orang udah bosen manggil gue, kan nggak akan gue lagi. Sementara stand up komedian banyak lagi pilihannya lagi, iya kan? Ya bingung lah gue, nggak ke FTV
gimana, ke sinetron gimana, ke film juga belum pernah gitu. Jadi emang kayaknya gue tertinggal karena itu. Nah makanya gue cukup ada berapa waktu bertahun-tahun, bahkan gue ibarat kata gue bener-bener life after Suci itu gue bener-bener survive lagi, balikin lagi. Gue bahkan udah ngelupain kalau gue juara. Gue bersaing lagi sama teman-teman yang lain, mulai dari nol lagi sampai gue bikin special show. Baru dah tuh gue rebranding dari David yang Betawi banget sampai David yang ayah banget sekarang. Itu kan perlu waktu dan itu perlu effort gitu. Dan itu yang gue jalanin, emang prosesnya panjang dan gue emang lagi nge-branding diri gue sendiri gitu. Iya. Tapi berarti lu sebenarnya kalau yang ayah banget sama yang Betawi banget itu beneran lu gak sih? Atau lu memang nge-branding aja? Enggak, beneran gue itu. Dua-duanya? Dua-duanya, beneran. Jadi waktu Betawi banget emang lo anak Betawi banget. Betul. Dengan segala budaya yang lo tampilkan di keresahan lo. Betul. Nah ketika gue menikah, gue punya keresahan baru. Ya udah, gue jadi David yang rumah tangga banget. Karena gue tuh stand up comedian yang selalu bawain apa yang gue rasain. Dan gue selalu jadi diri gue. Ini buat teman-teman yang nonton ini juga perlu dicatat gitu. Ketika lo memutuskan untuk berkarir di stand up comedy lewat ajang kompetisi Suci misalkan. Sebisa mungkin lu punya persona atau punya karakter itu yang lu banget, yang lu bukan jadi orang lain, lu tidak berakting. Adapun acting adalah ketika lu membawakan stand up lu, ada konten acting di situ, gitu act out segala macam Gue dipelajari. sekarang kan act out, Iya, of three. iya itu bagian dari performer, tapi bukan personality dan lu. branding. Iya. Gue bisa bilang kayak Dodit yang ngomongnya dilemes-lemesin. Itu kan bukan dia sehari-hari. Pak sehari-harinya Ya biasa aja. ngobrol biasa aja. Ya coba kasih contoh lah ya yang punya persona di atas panggung dan di bawah panggung beda. Viko. Oh Viko. Benar. Dengan keabsurdannya Iya, ngobrol iya. sama botol. Iya. Iya. Dengan ngomong Assalamualaikum. Aslinya kan Enggak begitu. nggak begitu. Nah maksud gua kenapa gua bilang lu pilih karakter yang sesuai dengan diri lu adalah supaya lu nggak capek. Perform jadi orang lain di atas Pakai panggung. topeng ya, pakai kemasan yang Iya. berbeda. Tapi Viko terakhir ke studio gue di Pancoran sama aja dia pas lagi off cam sama on cam. Mas, Sekarang dia sudah- sekarang udah sekarang beda. udah beda. Oh, sekarang udah beda. Iya. Viko udah biasa. Enggak kayak yang waktu di Suci mah udah jauh beda. iya. Jauh beda. Sama bingung gitu dia. Iya. Iya, banyak kok maksudnya banyak Dan lo memilih untuk harus sama gue memilih untuk branding lo dengan aslinya lo gitu. aslinya supaya gue nggak capek. Ketika Oke. perform juga lu ngelihat gue di atas panggung dan di bawah panggung ya sama begini gue Iya, orangnya. iya. Nggak beda. Dan lo sekarang udah akhirnya ketemu lagi path-nya setelah waktu itu lo terlalu fokus di stand up. Sekarang lo akhirnya memilih apa? Membuka semua channel yang ada kesempatan datang atau Betul, gue ngebuka semua channel yang datang, gue juga nyoba semuanya, bahkan script writing gue coba gitu, komedi consultant Ya, di betul. TV program komedi gue coba gitu, sampai apa ya istilahnya ya, sekarang ya alhamdulillah kerjaan itu datang dari peluang yang gue buka itu, tapi core stand upnya nggak gue tinggalin bang. ya. Dan lo masih rajin untuk tampil kan? Masih, Oke. dan gue masih percaya apa yang dilakukan Pak Anji Pragiwaksono itu bisa diikutin dengan Ya, satu manajemen soalnya. dengan baik, bukan masalah. Oh, kalau bukan ya. Oh, kirain satu manajemen. Nggak, maksudnya Ada titipan juga gitu ya kan. Nih, Nggak ada titipan. lu harus ngomong Panji ya. Iya bentar Bang. nggak ada titipan, adanya potongan 20%. Kalau itu kan pasti. Iya. Nggak ada titipan. Panji juga undang talent-talentnya tuh pajaknya kenceng. Pajaknya Iya, kenceng, pas gua cek Panji. ternyata Panji pernah masalah juga sama pajak. Iya, Soalnya, Panji. Semua diincer soalnya. Serentak lagi Nggak, kena maksudnya ya. konsisten bikin Bener, special show Kalau setahun itu sekali. gua salut lah emang tuh orang Iya. satu tuh ya mau gimana pun komika tuh arahnya abis itu tuh macem-macem kan. Ada yang Macem-macem. akhirnya di film, ada yang di apa, tapi dia tidak melupakan untuk bikin materi dan juga show-nya gitu. Nah, Betul. gue juga banyak ketemu sama temen-temen yang bahkan ini nih sekarang dianggap gua musuhan sama Boris ya. Ya, padahal kagak. Intinya adalah waktu itu karena dia bilang gua diundang apapun mau tapi nggak usah stand up. Jadi untuk tamu aja dan gua kan baru tahu dari teman-teman yang lain juga bahwa memang untuk bikin materi kan ada effort soalnya gitu Iya. loh. Nah, itu kenapa sih Beh kalau menurut lo nggak semua alumni dari kompetisi itu
untuk terus masih rajin bikin materi nulis karena tadi itu, atau menurut lo kenapa tidak bisa seperti Panji lah misalnya, akhirnya tetap mau melakukan apapun konsisten, ada juga tetap materi Panji barunya. juga belum tentu mau tiba-tiba disuruh datang diundang tiba-tiba nanti stand up ya 5 menit iya, dadakan iya. gitu pasti. Karena memang mungkin kesatu ada tipikal orang yang komik yang memang dia apa ya, semacam kayak sayang kalau misalnya materinya dipakai buat online kayak gitu kan. Kalau materinya, kalau kita mau tampil di materi online, kalau memang siap ya harus materi buang, jadi memang materi yang disiapin kayak gitu mungkin salah satunya itu alasannya. Atau mungkin juga deg-degannya, effortnya nggak sesuai dengan budgetnya kan, bisa jadi gitu kan. Pasti. Jadi banyak pertimbangan gitu. Mending aku off air misalnya. Kalau off air kan nggak disiarin, budgetnya sekian udah ketahuan. Sementara kalau maksudku kayak apanya? tadi kau kan banyak akhirnya kesempatan stripping. Iya. Nah sekarang kayak dulu teman-teman beatbox juga sama tuh. Akhirnya dia punya kesempatan yang lain, beatboxnya akhirnya dia udah nggak tekunin lagi. Kayak Betul. tadi kan kau juga akhirnya pada saat tampil mungkin nggak terlalu biasa lagi kayak dulunya kan. Betul. Kalau teman-teman komika juga kecenderungan seperti Babe itu kira-kira kenapa? Karena ada kesempatan-kesempatan lain itu juga. Iya. Sehingga bener. Akhirnya itu ntar dulu deh gitu. Bener. Contoh kayak misalnya mungkin Ernest kali ya. Oke. Ernest yang dulunya rajin bikin show, sekarang juga dia lebih fokus ke film, terus ke penulisan. Kayak bintang Emon, bintang Emon juga creator atau apa sih sekarang? Iya, sekarang content creator juga sama kayak aku. Aku tanya, "Tang, tuh masih terima stand up gak?" "Enggak bang, capek, mending harga nolak aja kayak gitu. Kalau mau mah banyak, cuman capek," katanya. Karena apa ya, udah merasa nyaman juga. Kesatu udah ngerasa nyaman, terus udah mungkin stand up tuh bukan, kalau kita stand up dibayar kan kita beda gitu sama stand up yang memang keinginan dari pribadi. Nah mungkin belum ada nih keinginan aku pengen show bikin spesial show memang yang betul-betul kemauan pribadi, bukan mau cari duitnya ya, tapi memang untuk memuaskan hasrat yang udah lama nggak stand up nih kayak gitu. Makanya kebalikannya, kalau tadi David terlalu fokus di stand up, sekarang aku malah kebalikannya nih, aku kayaknya udah ketinggalan jauh lah di stand up nih. Tadi di belakang panggung aku jumpa David, ku tanya, "Pit gimana Pit, spesial show gimana sih, nulis materinya gimana, apakah ditulis dulu atau ditentuin tanggal dulu biar terpacu?" Karena aku memang rencana tahun depan ada kepikiran mau cobain stand up lagi ya, itu comeback tadi gitu ya? Comeback, bukan mau cari duitnya apa, tapi minimal kayak ada rasa melepas, wah aku nih masih stand up comedy loh kayak gitu. Itu yang gue lihat. Nggak semuanya kayak lu juga Pit, maksudnya lu tetap fokus dan tetap nggak ngelupain itu gitu loh. Itu jadinya sekarang stand up tuh lebih ke stepping stone apa gimana? Iya, pilihan aja. Kalau Babe udah ngerasa bisa hidup dari yang tadi bikin konten gitu ya, tanpa harus istilahnya pusing bikin materi, udah materi udah jadi, juga punya resiko 50-50, 50 lucu, 50 nggak lucu ya kan? Ya kan, belum lagi kalau diteriakin turun sini gitu kau, ya sini kan? kau. Nah, itu beda lagi dong, itu oke. Karena kayaknya ya di luar negeri pun memang banyak juga stand up comedian tuh dijadikan sebagai batu loncatan. Jadi memang nggak stay di situ terus, banyak yang akhirnya kemana-mana gitu. Ini kita bicara lebih ke strategi juga ya, dengan begitu banyaknya calon komika juga, konten kreator juga, kue makin banyak yang memperebutkan gitu. Lo melihat persaingan ini untuk diri lu sendiri dan karir lu juga, dengan berkeluarga juga, punya tim juga sekarang. Betul. Kesulitan nggak? Atau lu lihat ini jadi tantangan, atau lu udah dalam posisi yang aman, gua udah bisa punya kemampuan survive nih masih berapa tahun ke depan? Kalau kita punya perasaan wah ini aman, itu biasanya awal mula kehancuran karena kita nyaman kan. Kita harus memang harus benar-benar melihat sekeliling nih. Sama aku juga dulu awal mulanya waktu aku jadi content creator itu masih hampir nggak ada lah komik-komik yang benar fokus ke content creator. Sekarang sudah mulai bertumbuh, ada banyak sekarang yang stand up comedian yang memang memutuskan jadi content creator gitu. Nah, aku juga udah harus merasa jadi harus lebih kreatif lagi nih. Nah, jadi persaingannya persaingan adu kreatif. Nah, makanya content creator ini memang sama kayak stand up comedian, kita juga harus melihat isu-isu terkini, jadi harus up to date isu terkini. Harus ngeliat apa yang lagi viral, harus duluanan nih, kalau lagi ada viral harus aku duluan nih yang bikin, karena kalau dibikin orang lain yang tempat kita pasti penontonnya nggak sebanyak dia gitu. Jadi harus duluanan nih beradu. Jadi kalau misalnya viralnya sore, kita harus syuting hari itu juga biar tayang malam kayak gitu. Jadi
melihat itu sebagai pemacu semangat supaya kita nggak lebih santai, jadi lebih wah harus lebih kreatif dan harus lebih beda nih komedinya kayak gitu. Tapi itu apa nggak membuat lo, kalau lo setuju juga ya Fit sama Babe tadi, sekarang kan lo punya keluarga juga ya dan lain sebagainya gitu. Ketika kita seperti dalam sebuah industri yang pokoknya kita harus lebih cepat, kita harus lebih duluan, itu lo pressure nggak sih malah gitu lo? Mas gue, bukankah kita begini supaya bisa lebih mengatur waktu kita sendiri, nggak yang emang harus 8 ke jam 5 untuk kerja gitu. Lo dulu David gimana lo? Ya emang harus, bukan itu pressure tapi emang harus di-press. Kayak apa yang diomongin Babe tuh bener banget. Babe tuh kayak Babe, Bintang Emon. Tuh menurut gue juga salah satunya naik juga karena berkah pandemi ya. Gue bilang berkah pandemi. Yang dimana Babe kan tadi udah bilang kan, orang mau nonton hiburan kemana? Off air nggak ada, stand up mati, dunia hiburan semua mati. Akhirnya semua mata tertuju ke handphone. Nah, konten Bintang Emon juga kan meledaknya pada saat pandemi kan, konten DPO itu kan. Ya jadi emang berkahnya itu. Nah, komik-komik lain yang kayak gua ngerasa ketinggalan iya. Wah, ngerasa kehilangan momentum gitu. Akhirnya kan belakangan gue pribadi termasuk yang akhirnya ngikutin Babe, ngikutin Bintang untuk bisa punya konten digital yang bisa dilihat di sosial media. Supaya untuk apa? Ya itu untuk ngejar ketertinggalan itu. Karena menurut gue dunia entertain sekarang itu kuatnya digital. Jadi kalau kita cuman TV person aja, tapi bukan digital person, itu lewat pasti. Jauh kita akan ketinggalan jauh gitu. Sekarang artis-artis TV aja pada bikin channel YouTube. Ya kan? Itu kan mereka sadar kalau cuman main di TV aja, apalagi kan TV kan senjakala kan mau istilahnya transisi ke digital juga kan. Jadi menurut gua sekarang tuh entertain tuh kuatnya di digital person. Jadi gue juga harus mulai rajin bikin konten kayak Babe gitu. Babe mau bikin konten stand up lagi kok. Ya itu cuma untuk kangen doang, untuk memuaskan hasrat dan nggak pernah. Tapi tadi dia nanya kok dapatnya berapa Pit emang. Ini terakhir ya untuk kalian berdua. Iya. David season 4, Babe season 3. Kalian saling menilai karir masing-masing bagaimana? Mulai dulu dari yang berarti lebih junior lo kan Pit? Junior. Setahun. Nah lo menilai Babe dulu gimana? Gue menilai Babe. Lo mau ngeliat dia, sosok dia, mengukur dia. Iya. Gimana menurut? Iya. Babe nih sebenarnya gue kenal, kita audisi Suci 3 tuh barengan loh. Di 3 barengan. Sama-sama dapat golden ticket, cuman gue nggak ditelepon. Gue nggak lolos proses saringan berikutnya. Tapi gue memutuskan untuk nyoba lagi di season 4 dan emang rezekinya season 4. Yang gue lihat dari Babe nih adalah dia tuh selalu pandai banget manfaatin momentum gitu. Sama dia tuh pioner untuk ya di konten lah. Kalau di konten tuh dia pioner tuh. Jadi kayak dia tuh cepet banget gitu mikirnya. Ada rame apa dia bikin. Dan dia tuh punya pola pikir yang kayak bikin aja dulu. Dia udah punya mental bikin aja dulu. Ya memang konsekuensi dari bikin aja dulu kan kadang ada yang kena, ada yang enggak gitu. Ya. Di kontennya yang sekarang juga gue ngikutin gitu. Di kontennya yang sekarang. Pantau terus ya? Gue pantau terus. Kadang kehabisan bahan. Kadang kena, kadang kelihatan mentok nih. Udah ketahuan nih, kayaknya lagi mentok nih Babe. Tapi ya emang harus dikasih makan kan sosmed biar nggak mati kan. Betul. Yang gue lihat dari Babe tuh gitu. Dikasih jeda ya. Iya. Karena udah fokusnya di situ, kadang dia ada konten yang ya adalah bikin aja dulu, bahkan banyak yang cenderung memaksa gitu. Itu juga kan dari komen-komennya gue lihat gitu. Tapi ya nggak apa-apa kan, akhirnya nanti dari 10 kan pasti 3 yang moncer banget gitu, atau 5 yang moncer banget, atau 7. Berapa banding berapa lah ada persentasenya gitu. Dan Babe juga menurut gue karirnya kebantu sama Comic Aid. Salah satu karirnya kebantu sama Comic Aid. Bisa dibilang hoki lah. Iya, hokinya. Pada saat aku juara itu stand up lagi gila-gilanya sih. Hype-nya lagi tinggi banget. Lagi tinggi-tingginya. Begitu ada kumpulan komika main film, nggak dipikirin ceritanya kayak apa kan, main aja dulu. Yang kasihan kan komika angkatan pandemi. Iya. Udah gak ada yang nonton. Betul. Online ya. Sulit. Jadi faktor hoki juga, di faktor hoki ada. Faktor hoki. Iya, gue nilai gitu sih. Iya. Kalau lu Bay, ke David. Sebenarnya aku agak geli ya, kayak mau dijodoh-jodohin gitu ya. Ini gimana pendapat lu gimana tentang pasangan lo? Agak geli gitu, ngapain? Bukan dong, ini kan pasti lu saling suka melihat mengukur masing-masing kan. Jadi malu-malu aku jadi gimana ya? Inilah orang Medan ini kan.
Ada satu Agak lagi geli bedanya aku. gua sama Babe. Apa? Kalau tadi kan Babe kalau dipanggil stand up ngasih harga buang. Iya. Kalau gua ngasih harga jadi. 30 enggak jadinya berapa ini? Ya udah berapa. Aduh. Yang penting jadi. Yang penting jadi. Iya, Be. Iya sama, jadi apa ya, di antara semua juara aku rasa memang David yang paling konsisten di stand up-nya. Serius? Bahkan sampai sekarang lah baru bikin show kan kemarin Iya, tanggal berapa special kemarin show. tuh. Special show. Juara-juara lain coba Rian udah ngilang, G nggak udah lama, aku terus siapa lagi? Habis David siapa lagi kita? 5 5 tuh Regen. Rigen juga belum pernah kan bikin special show. Pernah bikin sekali. Cuma sekali kan, nggak maksudnya nggak berlanjut. Nah, lebih Iya, dia betul. nongol di TV terus sekarang. Iya, memang paling konsisten dan paling anaknya stand upers lah kalau kata Stand upers, iya benar. Komikers, stand upers, komikers the banget. real pelaku komedi. Nah, itulah. Stand up garis keras. Iya, stand up garis keras. Masuk ke manajemen pun manajemen yang stand up garis keras juga, Panji. Iya, bener. Jadi kan memang kayak Ernest mendidik anak-anaknya tuh rata-rata ke film, ke penulis. Panji tuh memang kalau kamu jadi stand up comedian sejati masuknya ke manajemen Panji. Karena setiap masuk situ pasti aku kan sempat dulu kan ditawarin kan. Nggak sejalan karena apa? Be masuk sini nanti gua bikin lu special show di sini sini. Wah, pusing banget. Gak mau dia. Iya bener. Iya Itu bener sama kayak gitu. digital apa itu Iya kan, digital itu itu bener banget. pokoknya lu harus makan dari stand up komedian kata gua. Aduh bang, maaf bang, aku nggak sanggup. Jadi begitu. Jadi memang paling dan aku salut gitu karena jadi stand up komedian tuh susah bener lah, bener. Jadi memang menguras emosi, tenaga, pikiran gitulah. Pokoknya berarti juga kesimpulannya adalah jadi juara di kompetisi stand up belum menjamin karir lo akan sukses dan akan selalu ada di stand up ya. Iya. Iya betul. Tapi Itu paling setuju. nggak yang menjamin setelah lo jadi juara tuh apa yang bisa didapatkan seorang juara di kompetisi stand up paling tidak? Iya kalau lu tahu caranya jadi juara juga lu pasti tahu caranya untuk survive di dunia entertain gitu. betul. Lo Be? Iya sama. Nggak Itu bisa dia. sama Be. Retweet. Iya intinya harus kita tetap namanya kita kan pelaku apa ya namanya stand up komedian gitu kan terus ke apa ya namanya kita hidupnya dari karya ya harus terus berkarya untuk menghidupi kita gitu. Karyanya apa ya macam-macam terserah mau karya di stand up mau berkarya di film mau berkarya di penulis pokoknya kita harus berkarya. Pokoknya kalau memang lo stand upers manajemennya Panji. Lo betul. mau jadi di film-film Betul. stand upnya Ernest. Iya. Kalau masuk ke Babe kalau yang Ke bisa konten kreator. konten kreator. Jadi Misalnya. masing-masing ada turunannya ya. Betul. Kalau mau dibenci umat ada dari. Ada kalau Oh, kalau mau dibenci umat ya masuknya kemana bisa. Ada umatnya. kalau Raditya Dika kalau mau Mau apa ya? apa ya? Raditya Dika ya kalau mau Raditya Dika punya manajemen nggak sih? Punya. Punya ya. Punya, Kalau mau masuk ke manajemen yang bentar lagi bubar, Raditya Dika. Karena udah bubar juga manajemen. Udah mentingin karir. Udah mentingin karir sendiri akhirnya. Oke, Babe terima kasih. Oke. David terima kasih. Siap. Thank you, Ngobrol-ngobrolnya Bapak. hari ini ya. Juara itu bonus belaka. Visi brilian, kerja keras penuh kecerdasan adalah kunci yang utama. Udah pasti bukan gue yang nulis dari ini dah. Nah, iya. Sesungguhnya siapa yang tidak alergi perubahan? Dialah yang akan terus bertahan. Jangan lupa follow semua akun media sosial Si Today News. Dengan tamu-tamu berikutnya kita akan berjumpa lagi di Potsi. Sampai jumpa, saya Valentino Simanjuntak.